Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebagaimana langkah yang pertama, tiada kata yang paling bermakna selain memuja dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana oleh Allah yang telah memberikan kita beribu nikmat iman dan nikmat Islam, yang telah memberikan kita kesehatan, sehat badan, sehat pikiran, sehingga kita masih mampu bertahan di penghujung Ramadan ini. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad SAW. Beliau adalah seorang revolusi Islam yang sejak kecil sudah menjadi yatim. 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal pergi oleh ayanda tercinta. 6 tahun hidup bersama bunda, ibunda pun ikut kepergian sang papa untuk menghadap Allah Azza wa Jalla. Kesedihan demi kesedihan beliau rasakan, kepahitan demi kepahitan beliau hadapi, tapi beliau tak pernah mengeluh frustasi sampai nekat bunuh diri. Bukan seperti kita, sedikit diberikan cobaan dan masalah oleh Allah, kita sudah mengeluh dan lupa kita bersyukur kepada Allah. Na'udzubillahi tsumma na'udzubillah. Kemudian salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada al-sahabat beliau yang seiring bahu seayul langkah dalam menegakkan kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah di atas permukaan bumi ini. Pemirsa penonton setia YouTube channel Alfitian School Aceh dimanapun Anda berada, tujuan dan motivasi kita berpuasa, jika seandainya Allah mengatakan hari ini merupakan hari terakhir kita di bulan Ramadan, apa yang akan kita lakukan? Hanya satu, kita hanya mampu bermunajat kepada Allah. Ya Allah, ya Rabb, ya Karim, jika seandainya ini merupakan Ramadan terakhir bagi kami, maka gantilah dengan surgamu yang paling tinggi. Nah, ketika kita berbicara, kita ingin meminta yang terbaik kepada Allah, tentunya kita harus melakukan yang terbaik pula agar mendapat apa yang kita inginkan. Seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Insya Allah, Allah ijabah doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhwatu fillah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Ada 2 perasaan yang akan kita alami, yakni perasaan senang dan perasaan sedih. Perasaan senang di mana ketika kita sudah 1 bulan penuh beribadah kepada Allah, kita akan disambut dengan hari kemenangan, hari yang fitrah, hari yang suci, di mana kita dijadikan seperti bayi baru lahir. Masya Allah. Yang kedua, kita akan mengalami kesedihan. Akankah ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita? Akankah ibadah yang selama ini kita lakukan diterima oleh Allah? Wallahu a'lam, hanyalah Allah yang tahu. Akhwatu fillah, selain itu adik-adik, tujuan dan motivasi kita berpuasa tentunya tak lain dan tak bukan ingin menjadi hamba yang la'allakum tattaqun. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam hal ini adik-adik, hamba yang bertakwa adalah hamba yang mampu menjaga konsistensinya dalam berpuasa, konsistensinya dalam beribadah di penghujung Ramadan yang akan disambut oleh hari yang suci. Nah, dari itu marilah kita jadikan bulan Ramadan ini adalah month of training untuk 11 bulan ke depannya. Tetap menjadi hamba yang paripurna, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dari segi lahiriah maupun batiniah kita. Karena Allah selalu menjanjikan siapapun yang berbuat kebaikan yang
menjalankan segala perintahnya, maka Allah akan janjikan surga kepadanya. Masya Allah. Adik-adik, pemirsa, penonton setia YouTube channel Al-Fitian School Aceh dimanapun Anda berada. Sebentar lagi kita akan mendengar di seluruh penjuru dunia, di seluruh selala langit, takbir menggema. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada beberapa anjuran dari Rasulullah yang harus kita lakukan. Yang pertama, ketika malam takbir, malam Idul Fitri tiba, kita dianjurkan untuk memperbanyak takbir, baik kita di rumah maupun kita ke masjid ya. Sekarang sudah mudah sekali, sudah ada pawai takbiran, Masya Allah ya. Semoga di tahun ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati indahnya hari kemenangan. Yang kedua, ketika kita ingin melakukan sholat Id, kita dianjurkan untuk mandi sunnah. Dan yang ketiga, kita diharamkan oleh Allah untuk berpuasa pada hari 1 Syawal. Karena kenapa? Karena 1 Syawal merupakan hari tasyrik. Dan yang terakhir, inilah hal yang paling tidak pernah kita lupakan, yakni kita mengucapkan selamat kepada sanak saudara, tetangga. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalallah minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Masya Allah, kita masih diberi kesempatan oleh Allah, kita dapat menjalankan sepenuhnya hari Ramadan 1 bulan penuh. Masya Allah. Bagaimana dengan saudara kita di Gaza? Mereka ketika sahur dan berbuka saja mungkin seteguk atau sebiji kurma pun sulit ditemukan. Dalam hal ini kita doakan bersama kepada saudara kita di Gaza, Palestina, agar dapat merayakan hari kemenangan seperti halnya demikian dengan kita. Nah adik-adik, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Semoga ini menjadi pengingat bagi kita semua. Kita doakan saudara kita di Gaza, Palestina, agar dapat menikmati indahnya hari kemenangan. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Al-Fitian, jangan lupa beli takjilan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita berjumpa lagi di lain segmen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.